Baik, kita buka ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan selalu dan senantiasa memujinya dengan mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmatnya Allah sempurnakan amal saleh. Di pagi yang mulia ini, di hari yang mulia ini, dan di tempat yang mulia ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat diberikan kesempatan untuk melanjutkan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan ibadah, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini sebagaimana kita tahu adalah hari-hari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Bulan terakhir dari bulan-bulan yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan lebih khusus lagi, hari ini kita sudah memasuki di tanggal berapa ibu-ibu? 9 Zulhijjah. Yang pada hari ini insya Allah sebagian dari kita mungkin melaksanakan satu dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, anjuran untuk melaksanakan puasa, melaksanakan ibadah siam yang mungkin kita sering sebut siam, namanya siamu Arafah, puasa Arafah, yang memiliki keutamaan yukaffiru adz-dzunub, ya, menghapuskan dosa-dosa, ya, al-madiyah wal baqiyah, menghapuskan dosa-dosa kecil setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hanya dengan berpuasa, menahan makan, menahan minum, dan menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa hari ini, ya, sekitar berapa jam kira-kira ibu? Kurang lebih 12-13 jam. Namun keutamaannya luar biasa. Keutamaannya luar biasa, yaitu menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kemudahan. Dan hari-hari ini pula hari-hari yang mulia
Bukan hanya siam, akan tetapi amalan-amalan yang lain yang dilakukan di hari-hari ini termasuk amalan yang sangat atau paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayatkan Imam Muslim, hadis ini pastinya sudah sering kita dengar, sering kita baca, atau mungkin kita sudah hafal. Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan hari-hari ini. Ma min amalin al-amalu salihu fiha ma min amalin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah amalan soleh ya yang dilakukan akan menjadi amalan yang ahabbu ilallah, yang paling dicintai oleh Allah, kecuali amalan-amalan itu dilakukan di hari-hari itu, yakni ayyamul ashri, yaitu 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Jadi amalan yang dilakukan di hari-hari ini ibu-ibu rahmatullah, dari tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan besok tanggal 10 Zulhijjah, merupakan amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan ini adalah amalan yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qalu, para sahabat tentu paham bahwa amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala atau paling dicintai Allah taala adalah jihad. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, walal jihadu fisabilillah. Qala sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fisabilillah. Apa maksudnya? Ya Rasulullah, tidak juga jihad di jalan Allah? Nabi mengatakan, walal jihadu fisabilillah, tidak juga jihad di jalan Allah. Maksudnya kalau bahasa kita ibu-ibu, apakah amalan-amalan yang dilakukan di hari-hari tersebut, itu tanggal 1 sampai tanggal 10 Zulhijjah ini, yang dikatakan oleh Nabi menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan para sahabat tahu amalan yang paling dicintai Allah adalah jihad. Maka beliau mengatakan, mereka mengatakan walil jihadu fisabilillah ya Rasulullah. Bahasa kita, apakah pahala jihad juga terlampaui? Ya, apakah jihad juga keutamanya terlampaui oleh amalan-amalan di hari ini? Maka Nabi SAW mengatakan walal jihadu fisabilillah, jihad juga terlampaui. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dzalika bi syai' atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kecuali, nah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengecualikan ibu-ibu, amalan jihad bisa terlampaui oleh amalan-amalan yang dilakukan di hari-hari ini, kecuali amalan ini yang tidak bisa dilampaui. Siapa? Ya, seorang yang keluar dari rumahnya, mereka berjihad, mereka berjuang dengan hartanya, dengan jiwanya, falam yarji min dzalika bi syai', akan tetapi dia tidak pulang dengan apa yang dibawanya, alias syahid. Ya, alias mati syahid. Nah, kalau seperti ini tidak bisa dilampaui pahalanya atau keutamanya. Dengan ini bersemangatlah ibu-ibu rahmakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan buat kita untuk hadir di hari-hari yang mulia ini. Ya, alhamdulillah hari ini mungkin diawali dengan hari-hari sebelumnya sudah memperbanyak amal soleh, berpuasa, kemudian apalagi ibu, bersedekah, tilawatul Quran, menghadiri majelis ilmu, kemudian ibadah-ibadah yang sudah rutin, sholat, ditambah lagi dengan sholat sunnah, ya, dan ibadah yang lain. Dan begitu juga insya Allah besok kita akan melaksanakan sholat Idul Adha, ya. Dan ini juga amal soleh, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam ayatnya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita esok untuk berkurban. Ya,
Fasalli li rabbika wanhar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan salatlah kalian untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Salat yang dimaksud di sini salat Id Adha, dan berkurbanlah. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban. Dan amal ibadah yang tidak kalah utamanya juga di hari-hari ini adalah melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanggil kita untuk menjadi tamunya di tahun-tahun akan datang. Ya. Karena itu amalan yang mulia di hari-hari ini, melaksanakan ibadah umrah dan haji sekaligus. Masya Allah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu rahimakumullah, mengawali kajian di pagi hari ini, ya, kita telah sedikit mengingatkan pada hari-hari ini adalah hari-hari yang mulia, di mana bulan ini juga termasuk bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk bulan haram, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam ayatnya di surat At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya jumlah bilangan bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala jumlahnya 12 syahra, 12 bulan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu Allah sampaikan ada 4 bulan yang dinamakan bulan haram. Bulan-bulan haram tersebut disebutkan dalam hadis oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 bulan kata Nabi berturut-turut, salah satun mutawaliyat, 3 bulan berturut-turut, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Dan kita sudah memasuki di bulan yang kedua, bulan haram, bulan Dzulhijjah, bulannya haram. Yang satu lagi Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi bulan Rajab yang terletak di antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Baik, ibu-ibu rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan amal ibadah kita di hari-hari ini jadi amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita hamba-hamba yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Di pagi yang mulia ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita ibu-ibu rahimakumullah, yang insyaallah hari ini kita menginjak bab baru ya, yaitu bab ke-30. 30 berapa ibu? 5 atau 6? Baik, ada yang di buku 36, ada yang 35. Bab Maja'a Firriya. Maja'a Firriya, yaitu bab mengenai tentang riya. Bab yang tentu ya, sebagian besar dari kita sudah sedikit memahami tentang riya. Kita akan bersama-sama ibu rahimakumullah membahas atau belajar tentang hal-hal yang berkaitan dengan riya. Yang pertama, tentu kita mengetahui makna dari riya. Apa arti riya selama ini, Bu? Setahu kita, riya itu apa? Kita sering mengatakan kita nggak boleh riya. Kita tidak boleh berbuat riya. Apa itu riya, ibu-ibu rahimakumullah? Pamer. Ya. Riya itu artinya pamer. Pamer.
Baik, riya itu berasal dari kata ro'a. Ya, berasal dari kata ro'a, yuroi, muro'atan, ria'an, ria'an. Yang artinya memperlihatkan. Jadi ro'a itu artinya melihat. Ria'an artinya memperlihatkan. Makanya kita sering mendengar ru'yatul hilal. Apa arti ru'yatul? Ru'ya melihat hilal. Ya, jadi ro'a yuro. Jadi ru'yatul, udah sidang isbat belum ru'yatul hilal? Ru'ya itu artinya melihat. Pakai hamzah ya, bukan pakai qaf, bukan ruqyah. Ya. Tapi ru'yah. Ya, pakai hamzah ru. Nah, yang artinya adalah memperlihatkan. Pertanyaannya, apa yang diperlihatkan ibu-ibu? Apa yang diperlihatkan? Yang diperlihatkan adalah amal soleh. Nah, jadi tadi ibu mendefinisikan riya artinya pamer, maksudnya memang memamerkan. Memperlihatkan. Apa yang diperlihatkan atau dipamerkan? Amal soleh. Tapi tidak titik di sini Bu. Ya, tidak titik. Bukan memperlihatkan amal soleh itu berarti riya. Secara bahasa betul memperlihatkan. Tapi yang dimaksud dengan riya secara syar'i memperlihatkan amal soleh kepada orang lain agar mendapat pujian dan pengakuan. Ini namanya riya. Di ujungnya ada tujuan memperlihatkan amal soleh kepada orang lain dengan tujuan ingin dilihat, mendapat pujian dan ingin mendapatkan pengakuan. Jadi kalau ada orang yang memperlihatkan amal soleh tapi dengan bukan tujuannya untuk mendapatkan pujian, berarti boleh Ustadz? Boleh nggak Bu? Boleh. Boleh nggak Ibu? Boleh. Ya, memperlihatkan. Seorang guru ketika dia meniatkan ya agar ketika dia sholat dia ingin biar dilihat oleh anak-anak, biar anak-anak itu mencontohnya, maka wallahu a'lam bishawab ini bukan termasuk riya. Tapi ingin memberikan pembelajaran. Sama seperti mungkin nanti akan dibahas juga ketika kita menceritakan. Nah, kalau riya itu kan memperlihatkan ya. Kalau satu lagi menceritakan tentang amal soleh kita yang sudah lewat kepada putra putri kita. Biasanya tujuannya biar ibu disanjung atau untuk memberi contoh kepada anak-anak kita. Ayo, kalau ibu bercerita tentang kebaikan-kebaikan ibu yang dulu, tapi kepada anak-anak putra putri kita. Itu biasanya tujuannya untuk pamer biar mereka oh hebat ibu. Apa namanya? Atau agar anak itu mencontoh kita. Biasanya agar anak mencontoh kita. Dulu Dek, ibu sebelum naik haji misalkan, itu nabung seperak, 2 perak gitu ya. Di tabungan bikin celengan. Ibu menceritakan itu kepada putri kita, ibu, itu dengan tujuan agar mereka termotivasi. Sampai akhirnya saya sama ayah itu bisa ke tanah suci. Tapi kalau ibu kalau ibu cerita sama tetangga, kira-kira tujuannya apa? Hah? Sama tetangga, sama teman. Setiap orang
Tahu nggak? Saya waktu itu 2000 ini saya hajinya apa? Tahu nggak? Ya, walaupun kita juga tidak bisa menjustis ya. Nah, gitu. Berarti intinya adalah ada dan boleh biar ketika menceritakan atau memperlihatkan satu amalan yang mungkin tujuannya untuk memotivasi, bukan untuk ria. Ya, mungkin besok nih itu kan dibacakan ya, kurban sapi pertama siapa? Betul nggak Bu? Sapi kedua siapa? Ketiga siapa? Ke-30 siapa? Ke-31 siapa? Sini sapinya 31. Oh 16. Berarti setengahnya ya. Alhamdulillah. Kan biasanya tahu. Nah, bukan tujuannya untuk pamer, tapi tujuannya untuk memotivasi. Oh, dia juga bisa. Kenapa saya enggak bisa? Ya, akan tetapi kita memang harus tetap menjaga hati ya. Baik, jadi ria maknanya adalah memperlihatkan amal soleh kepada orang lain dengan tujuan ingin mendapatkan pengakuan dan sanjungan atau pujian. Bagaimana hukum ria ibu-ibu? Setahu kita, setahu ibu, ria itu termasuk perbuatan dosa kecil apa besar? Kecil apa besar? Pengennya kecil Ustadz. Kan saya sering pamer. Kalau bisa jangan dosa ya. Kita sih pengennya demikian. Jangan dosa. Akan tetapi ternyata ria itu dihukumi sama dengan dosa besar, ibu-ibu. Ria ternyata dosa besar, bukan dosa kecil. Kenapa atau bagaimana kok ria bisa termasuk dosa besar? Bisa dilihat dari dua sisi. Dari dua sisi. Satu, yang pertama, kenapa ria termasuk dosa besar, bukan dosa kecil? Yang pertama, sebabnya karena Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis, ria itu sama dengan syirik. Benar nggak Bu? Ria itu termasuk perbuatan syirik. Sedangkan kita mengetahui kalau kita bilang dosa syirik, dosa kecil apa besar? Besar. Bukan syirik ya. Bukan syirik tapi syirik. Bedanya Pak Ustadz? Syirik itu usil. Ya. Kalau ini syirik, menyekutukan. Ketika kita menyebutkan syirik termasuk dosa besar. Oleh karena itu ria termasuk dosa besar. Karena ria termasuk dosa syirik. Sedangkan dosa syirik termasuk dosa besar. Oleh karena itu ria termasuk dosa besar. Nah, ini yang pertama. Kenapa? Ria termasuk dosa besar karena Nabi SAW menyebut ria adalah termasuk perbuatan syirik. Perbuatan syirik adalah dosa besar sehingga ria pun termasuk dosa besar. Yang kedua, sebab kenapa ria termasuk dosa besar? Karena dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi SAW mengenai perbuatan ria atau ancaman bagi orang yang melakukan ria, itu diancam oleh Allah dan Rasulnya masuk neraka jahanam. Masuk neraka. Jadi tidak. Satu tanda di antara tanda dosa besar, dan ini sepertinya sudah disebutkan, itu diancam oleh Allah masuk neraka. Dan ria itu termasuk satu perbuatan yang diancam oleh Allah dan Rasulnya, pelakunya dimasukkan ke dalam api neraka. Di antara hadis yang menyebutkan tentang ria itu diancam oleh Allah dan Rasulnya dengan masuk neraka adalah hadis yang lumayan panjang. Di mana Nabi SAW
dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamati alaihi rajulun ustushhid fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha qala fama amilta fiha. Sesungguhnya manusia, ini hadis yang menyebutkan tentang apa? Bahwa riya diancam oleh Allah, pelakunya masuk neraka. Sesungguhnya manusia yang pertama kali dihisab di hari kiamat nanti, rajulun, seorang laki-laki yang mati syahid. Mati syahid itu berarti mati karena berperang membela agama Allah. Bahwa orang yang pertama kali dihisab di hari kiamat nanti adalah orang yang mati syahid. Lalu diingatkan kepadanya kenikmatan dari Allah hingga ia mengetahui dengan jelas. Jadi dia mati syahid, dia diingatkan oleh Allah bahwa itu dia bisa berperang mati syahid karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ditanyakan, Allah bertanya kepadanya, fama amilta fiha, apa yang engkau telah lakukan dengan nikmat tersebut. Jadi dia diberikan nikmat apa ya, seorang yang pemberani, orang bisa berjihad, itu diberikan nikmat oleh Allah. Kemudian Allah tanya, apa yang engkau perbuat dengan nikmat yang saya berikan kepadamu? Itu nikmat apa? Bisa berjuang. Apa kata laki-laki ini? Qala qataltu fika hatta tushhidtu. Dia mengatakan apa? Saya berjuang dan berperang demi engkau ya Allah, sehingga saya mati syahid. Jadi satu di antara ini, di antara isi hadis ini, ada orang yang diberikan nikmat oleh Allah berupa keberanian, bisa berperang sampai dengan mati syahid. Maka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kau lakukan dengan nikmat yang telah saya berikan itu? Dia mengatakan, saya berperang sampai saya meninggal atau mati syahid. Qala Allah taala, apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kadzabta. Akan tetapi ketika dihisab, Allah mengatakan engkau bohong. Engkau bohong. Walakinnaka qatalta li'an yuqala jari'un faqad qila summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta al-ulqiya finnar. Hatta alqiya finnar. Maka dikatakan kepadanya apa? Kamu berdusta. Sebenarnya kamu berperang bukan karena untukku, melainkan agar kamu disebut orang yang pemberani. Dan kamu telah menyandang gelar tersebut. Jadi dia berjuang sampai mati. Ternyata niat dalam hatinya bukan untuk Allah, tapi agar dikatakan si fulan adalah orang pemberani. Dan itu sudah dapat dari orang-orang mengatakan. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan kamu telah kemudian diperintahkan kepadanya supaya diseret di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Ini orang yang riya, betul Bu ya? Yang berjuang karena ingin dipuji, ingin dikatakan pemberani, kemudian Allah lemparkan mereka, orang-orang seperti ini, di api neraka. Kemudian yang kedua, warajulun. Nah, yang pertama tadi orang yang berjuang ya, yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pertama orang yang berjuang. Yang kedua, warajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arrafaha. Qala fama amilta fiha, qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Apa kata Allah Subhanahu wa taala?
terhadap laki-laki. Yang kedua adalah laki-laki yang alim, ya, seorang yang alim yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nah ini teman-teman, ibu-ibu semua, buat kita semua nih ya. Orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dan mengajarkannya. Lalu diingatkan kepadanya. Diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ditanya, apa yang telah kamu perbuat dengan nikmat tersebut? Jadi ada orang diberikan kemudahan belajar, kemudian bisa mengajarkannya. Ya, apalagi pada hari ini banyak teman-teman yang ngejar apa sekarang? Titel. Betul Ibu ya? Dari S1, S2, S3. Masya Allah, alhamdulillah teman-teman kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk belajar sampai dengan perguruan tinggi. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segi biayanya, dari segi waktunya, dari segi kemampuannya. Berarti itu kemudahan yang diberikan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia mengajarkannya. Ya. Nah, sekarang lagi booming mungkin tuntutan ya bagi teman-teman yang di lembaga, yayasan, sekolah itu dituntut untuk naik strata gitu ya. Dari S1 ke S2, dari S2 ke S3, dari S3 ke S4. Ada S4? Oh enggak ada ya. Dari S4 ke S5, S5 ke 6 gitu kan. Tinggi-tingginya. Maka nanti di belakangnya itu ya berderet apa? Titel S, 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 M, 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 D, 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 S, S, S. Nah, gitu banyak lah. Ada yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan untuk belajar, dimudahkan. Bahkan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menempuh belajar di tempat yang mungkin dianggap favorit lah. Jadi misalkan ada sekolahan atau kampus yang ternama. Kan kalau ibu tanya sama putra anak orang lain, ibu anaknya di mana? Di kampus ini. Oh, masya Allah, bisa diterima di sana ya, gitu kan. Berarti ibu mengakui bahwa kampus yang ini adalah kampus yang bagus. Nah, nggak banyak orang yang diterima, tapi dia diterima. Berarti Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada dirinya untuk belajar yang mungkin tidak diberikan kepada selainnya. Contoh misalkan teman-teman yang dimudahkan oleh Allah bisa ke Libya ya. Jadi orang tua yang anaknya diterima di Libya, luar biasa senangnya. Kenapa? Kampus yang didambakan. Ya. Ada orang-orang anak putra-putrinya yang tidak diterima. Ya, tapi jangan bersedih. Jangan terlalu bersedih. Karena tempat menimba ilmu tentu bukan hanya di sana, tapi di beberapa tempat yang lain juga sama. Nah, akan tetapi ketika ada orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menimba ilmu di suatu tempat, yang tempatnya tersebut tempat yang mungkin dikatakan favorit, ya, tempat yang didambakan oleh semua, kok diterima? Ingatlah itu kemudahan dari Allah, bukan karena kehebatan anak kita. Dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan apa? Memilih dia untuk belajar di sana. Yang tentu kelak akan dimintai pertanggung jawaban. Keluar dari tanah haram Haramain misalkan di kampus sana, maka dakwah, kewajibannya dakwah. Bukan untuk bangga-banggaan ibu-ibu rahimakumullah. Mereka itu orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan ilmu, dimudahkan. Itu sebenarnya harusnya dia lebih bersiap diri. Untuk apa? Untuk mendakwahkan. Makanya kan alhamdulillah kita kedatangan ustadz-ustadz dari UIM, dari Ummul Qura, dari lulusan Libya, lulusan ini ya, di sini kan itu mereka tugasnya demikian.
Diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti oh enak banget, betul enak karena diberikan kemudahan belajar ilmu syar'i, tapi memiliki kewajiban untuk mendakwahkannya. Ini harus akan diminta pertanggungjawabannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang yang alim, didatangkan seorang yang alim yang dia belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kemudian diingatkan tentang kenikmatan itu, dia ingat, kemudian ditanyakan apa yang telah kamu perbuat dengan nikmat tersebut. Dia dimudahkan untuk bisa baca Al-Quran, bisa belajar Al-Quran, bisa mengajar Al-Quran. Ditanya oleh Allah, maka dia menjawab, saya membaca Al-Quran demi engkau ya Allah. Saya mengajarkan Al-Quran demi engkau ya Allah. Akan tetapi apa kata Allah? Kadzabta. Kadzabta. Kamu bohong. Kamu dulu itu belajar, mengajar Al-Quran, ilmu syar'i bukan karena aku. Tapi karena engkau ingin dikatakan orang yang mahir dalam membaca. Kamu ya ingin dikatakan orang yang pintar dalam baca Al-Quran. Pintar dalam masalah agama. Kadzabta, bohong kamu. Kamu dulu ngajar, kamu dulu belajar bukan karena aku. Tapi ingin dikatakan engkau adalah orang mahir. Maka diperintahkan oleh Allah kepadanya supaya dia diseret di atas wajahnya kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Ini siapa ibu? Orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Karena tidak ikhlas alias riya. Makanya ibu-ibu rahimakumullah, orang yang paling ya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berilmu. Karena dia mengetahui ya tentang ilmu tersebut, tentang halal, haram, tentang yang boleh dan yang tidak boleh, dia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang sebagai guru ya ibu-ibu rahimakumullah, maka jaga hati kita. Jangan ada kalimat-kalimat dalam hati kita agar kita murni untuk menyebarkan, mendakwahkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang ketiga dari hadis ini, didatangkan orang yang atau laki-laki yang diberikan keluasan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua jenis rizki. Lalu diingatkan kepadanya kenikmatan tersebut hingga ia mengingat dengan jelas. Allah bertanya, apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat tersebut? Yang diberikan rizki, diberikan harta banyak. Ya, kalau ibu bilang duitnya tidak saking banyaknya apa saking nggak adanya? Saking banyaknya, tidak berseri. Ya kan? Nah ada orang-orang yang beruang, yang banyak uang maksudnya ya, beruang, bukan beruang, yang banyak uang, ya. Tapi orang seperti ini juga kadang-kadang juga ngeluh juga ibu ya. Aduh, lagi susah Ustaz, dolar naik, dah. Bagaimana kabarnya yang di bawah? Bapak aja yang duitnya nggak berseri tetap ngeluh. Itulah sifat asli manusia, tidak akan pernah puas. Udah dikasih banyak, tetap ngeluh, pengen lebih banyak. Ya. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kau lakukan dengan nikmat yang saya berikan itu? Jawabannya apa? Jawabannya apa ibu? Jawabannya adalah orang tersebut menjawab, saya tidak meninggalkan jalan apapun yang kau sukai, melainkan saya infakkan harta bendaku di jalan tersebut. Jadi dia diberikan nikmat oleh Allah, harta, kemudahan rizki, kemudian apa dikatakan Allah, apa yang kau lakukan dengan harta tersebutlah, diinfakkan katanya. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong kamu. Ya, bohong.
Engkau melakukan itu supaya engkau dikatakan orang yang paling dermawan. Engkau melakukan itu ingin dipuji, disanjung dan diakui oleh orang-orang bahwa engkau adalah orang yang paling royal, orang yang paling dermawan. Dan itu kamu sudah mendapatkannya. Orang-orang menjuluki engkau, oh si fulan mah dermawan banget. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kemudian dia diseret di atas wajahnya hingga dilemparkan ke dalam api neraka. Nah, saya kembali. Hadis yang mulia ini menunjukkan ancaman orang-orang yang berbuat riya. Yang pertama apa tadi? Orang yang memiliki keberanian, dia berjuang sampai mati bukan karena Allah, tapi ingin dilihat, ingin dikatakan pemberani. Yang kedua, seorang guru Al-Quran. Seorang guru Al-Quran yang dia mengajarkan Al-Quran, dia belajar dan kemudian mengajarkan Al-Quran. Itu nikmat besar, Ibu. Karena ada orang-orang yang susah, belajar itu susah banget. Ya, saya ngajarin ada bapak-bapak. Ini apa Pak? Pak. Ini Pak, bukan Pak. Fa. Pak, fa. Pak, fa. Fulus, fulus. Kok fulus bisa? Oh, berarti ada yang salah nih. Bukan fulus ternyata. Dia bilang fulus. Kok bisa Ibu ya? Tuh kan. Berarti memang guru tuh harus sabar kan begitu ya. Ya. Pak, fulus. Dia bilang fulus. Berarti bisa. Harus. Guru harus sabar. Tapi ternyata dituntut. Harus ikhlas. Nggak boleh kita memiliki niat. Ya, kita dikatakan sebagai orang yang paling mahir, orang yang paling ini. Makanya guru itu pekerjaan yang bukan pekerjaan, profesi yang luar biasa mulianya, akan tetapi pertanggungjawabannya juga sangat besar. Bagi kita sebagai guru, termasuk guru-guru anak-anak, guru TPA gitu ya. Kemudian yang ketiga, diberikan kemampuan oleh Allah berupa harta. Kemudian dia mensedekahkannya, ternyata dalam hatinya ada niat agar dikatakan orang yang paling dermawan. Kan niat itu dalam hati, Ibu. Ya, niat dalam hati. Ya. Nah, ini Ibu rahimakumullah dalil bahwa ketiga jenis orang yang disebutkan oleh Nabi SAW, mereka adalah orang-orang yang berbuat riya dengan amalan-amalan mereka. Akan tetapi kenyataannya amalan mereka tersebut menjerumuskan mereka ke dalam api neraka jahanam. Oleh karena itu ini menunjukkan bahwa riya termasuk dosa besar. Karena dosa riya diancam oleh Allah masuk api neraka. Jadi terjawab ya, riya itu bukan dosa kecil Ibu. Dosa besar. Ya, termasuk dosa besar. Kemudian Ibu rahimakumullah, setelah kita mengetahui makna riya, kemudian yang kedua riya termasuk atau hukum riya termasuk dosa besar. Maka yang ketiga, amalan-amalan, bagaimana kedudukan amalan yang terkontaminasi dengan riya. Ya, ini kita sedang belajar Ibu-ibu rahimakumullah bersama-sama. Jadi bukan berarti saya yang menyampaikan itu saya orang yang paling ikhlas. Kita lagi belajar bersama-sama. Dan saya pun tidak menuduh Ibu riya, bukan ya. Tapi kita sedang diingatkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Jangan kita berbuat riya gitu maksudnya. Jadi bukan nuduh ibu itu riya, enggak.
Kalau ibu begini, ini 1, ini 4. Banyakan mana? Ibu ria. Itu sebenarnya nunjuk 4 sendiri tuh. Saya ria 4. Ini mah cuma 1. Jadi enggak, kita sedang belajar. Kalau nanti ada yang tersinggung, jangan Ustadz gara-gara nih nyampein begitu jadi saya tersinggung. Jangankan ibu, saya juga tersinggung kalau memang saya melakukannya. Jadi tidak ada bilang gara-gara Ustadz, gara-gara enggak. Semua kita sedang introspeksi. Aduh, ternyata kita selama ini ria. Ternyata selama ini kita ria. Nah gitu maksudnya. Amalan yang terkontaminasi dengan ria, maka ada beberapa bentuk. Nih Ibu ya, ada beberapa bentuk. 1, bagaimana kedudukan amalan yang terkena sifat ria. Ada 3 bentuk. 1, jika ria ada sejak awal seseorang itu akan melakukan amalan. Jika ria, yang pertama Ibu, ria sejak awal. Jadi kita atau ibu lah, kita aja lah, jangan ibu ya. Kita itu berangkat ngaji itu udah memang dia teriak. Ada nggak? Nggak ada di sini ya. Ada di sono jauh. Sudah ingin melakukan amalan, mau ngaji, mau sholat, mau apa? Mau haji, mau umroh, mau sedekah, mau baca Quran. Memang dari awalnya itu niatnya untuk ria. Ingin dilihat orang lain dan ingin dipuji. Ingin mendapatkan pengakuan. Maka orang yang seperti ini, orang yang ria sejak awal sebelum ia beramal, sudah niat ria Ibu, maka di antaranya mungkin orang ya ke masjid yang ria karena ingin jadi imam, karena ingin ngisi kajian, karena mungkin jadi panitia, mungkin ingin tampil mewakilkan dan seterusnya. Pokoknya pengen ria. Maka sepakat nih Ibu, para ulama sepakatlah khilaf. Tidak ada perbedaan pendapat dari para ulama. Orang yang meniatkan sejak awal untuk berbuat ria, maka 1, amalannya tidak diterima. 2, amalannya tidak dapat pahala. Ya pasti orang gak diterima masa dapat. Tapi yang ketiga nih Bu, dia mendapatkan dosa. Rugi gak Bu? Oh rugi besar. Kalau toh amalannya tidak diterima dan tidak berpahala, itu juga udah rugi serugi-ruginya. Ditambah lagi berdosa. Dia dapat dosa, ruginya bertumpuk. Karena ketika orang yang gak diterima, gak didapat pahala saja udah rugi. Rugi waktu, rugi tenaga, mungkin rugi biaya, karena mungkin ibu atau siapa saja bapak ketika ingin tampil itu ya modal dulu ya. Udah beli baju baru belum buat besok? Belum. Kenapa enggak beli baju baru Bu? Yang kemarin aja lah Ustadz itu kan. Berarti lebih rame Idul Fitri ya. Sedangkan kebalik sebenarnya. Kebalik enggak? Seharusnya agungan mana antara Idul Adha dengan Idul Fitri? Idul Adha. Yang seharusnya penyambutannya lebih wah dibanding Idul Fitri. Gak apa-apa, setelah pulang ini bisa ke toko. Bisa menyambut ya. Tapi sebenarnya gak harus beli baru. Maksudnya yang bersih gitu ya, yang terbaik. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah pakaianmu yang terbaik ketika memasuki masjid. Gak harus beli sih. Tapi maksudnya pengagungan Idul Adha
harusnya lebih dibanding Idul Fitri. Idul Fitri di bulan apa Ibu? Hah? Idul Fitri di bulan apa? Syawal. Kan yang bulan suci Syawal apa Ramadan? Ramadan. Idul Fitrinya di bulan. Akan tetapi kalau ini Idul Adha itu di bulan Dzul Hijjah. Ya. Bulan Dzul Hijjah termasuk bulan yang disebutkan oleh Nabi SAW, syahrani la yang kusani, 2 bulan yang tidak akan berkurang pahalanya. Syahra idin, 2 bulan itu ada idnya, Ramadan wa Dzul Hijjah. Ternyata 2 bulan ini termasuk Dzul Hijjah itu termasuk bulan yang mulia. Ya, udah modalnya apa? Jadi baju baru, sepatu baru, apa-apa baru lah, ya, sampai motornya juga baru, itu kan, sholat id pakai motor gitu ya, motornya baru ya, belum ada plat nomornya ya. Ternyata ria dari awal, ingin memperlihatkan bajunya, ingin melihatkan sepatunya, sendalnya, ingin memperlihatkan gelangnya, ingin melihatkan kalungnya, ingin melihatkan motornya. Dari awal udah ria. Maka itu sudah dikatakan rugi. Tidak diterima amalnya. Yang kedua, dia tidak mendapatkan pahala. Nah, tambah rugi lagi. Ternyata dia justru mendapatkan dosa. Nah, ini bibrahmakumullah. Oleh karena itu bagian yang paling menyedihkan dari orang yang sejak awal itu udah meniatkan ria, yaitu bukan hanya tidak mendapat pahala, bukan hanya tidak diterima amalnya, akan tetapi dia mendapatkan dosa ria yang ia lakukan. Andai kata ria ini hanya sekedar tidak mendatangkan pahala, maka itu lebih mudah urusannya. Akan tetapi kenyataannya ria ini mendatangkan dosa. Nah, ini birahmukumullah. Makanya hati-hati ketika kita ingin beramal. Maka para ulama mengakui, Bu, hal yang paling berat dari hati ini adalah mengenai niat. Karena an-niyatu mahalluha fil qalbi. Karena niat itu tempatnya dalam hati. Jadi nggak kelihatan. Makanya susah dijaga. Ini para ulama apalagi kita. Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah ta'ala membagi riya yang datangnya sejak awal dibagi menjadi 2. Nah, ini Bu nih. Ya. Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah ta'ala membagi kategori riya yang datangnya sejak awal amalan itu mau dikerjakan. Yang pertama, kata beliau, jika ibadah itu adalah amalan yang akhirnya dibangun dari awalnya, maksudnya apa Ibu? Jika amal ibadah itu adalah amal ibadah yang satuan. Andre gini, akhirnya tergantung dari awalnya. Akhirnya mau benar atau enggak, diterima atau enggak, tergantung dari awalnya. Kalau amalan seperti itu, amalannya adalah seperti itu. Seperti apa Ibu? Contohnya, sholat. Ya, sholat. Kan nggak bisa ya, setengah-setengahan. Memang sahnya sholat itu akhirnya itu tergantung dari awalannya. Maka akhirnya akan sah jika awalannya juga sah. Kalau awalannya sudah niatnya apa? Ria, maka akhirnya juga tidak sah. Ini yang pertama Ibu ya. Jadi kalau Ibu kita ria dari awal,
dengan amalan yang ingin kita lakukan, sedangkan amalan tersebut akhirnya adalah tergantung dari amalan pertama, maksudnya memang satu kesatuan ibadah tersebut, maka dikatakan amalan itu dari awal sampai akhir tidak sah. Karena riya dari awal sampai akhir. Namun yang kedua, jika amalan itu tidak termasuk ibadah yang akhirnya dibangun dari awalnya, maksudnya awal dan akhir tidak saling maka jika awalannya riya, akhirnya dia berubah ikhlas, maka awalnya dia tidak diterima, akhirnya dia diterima. Contohnya apa? Contohnya misalkan kita sedekah. Ya. Ibu sedekah ke tetangga-tetangga. Enggak enak kalau cuma ngasih nasi sama telur sama apa ibu, sambal sama ini, aduh enggak enak, tambahin telurnya 3, tambahin daging, tambahin ini. Kenapa emang? Biar kita dikatakan orang yang dermawan, duitnya banyak. Kenapa? 1 bungkusan telurnya 3, Masya Allah ibu ya, ingin dikatakan. Tapi ketika ibu bagi-bagi di pinggir jalan, telurnya berapa? Setengah. Di jalan ini, siapa juga yang mau ini. Udah setengah, kalau bisa 1/4. Kalau bisa 1/8. Udah gak usah dikasih aja kalau begitu, dibagi-bagi. Kalau di jalan, di jalan ini udah setengah-setengah aja udahlah, udah setengah-setengah. Ada dagingnya, gak usah, udah ada telur setengah. Ya. Tapi ikhlas. Benar gak Bu ya? Kalau Pak, abang Gojek, abang ini, sini. Ikhlas ya, Masya Allah ya. Nah, amalan yang pertama ingin dipuji, ingin dipandang dermawan, ingin dipandang orang yang paling banyak duit, itu tidak diterima. Tapi yang justru tadi telurnya setengah, itu ikhlas banget aslinya. Terima kasih ya Pak. Ya, begitu doang ya, sama-sama. Kalau di rumah-rumah, Bu, lalu foto dulu. Kalau yang ngasih banyak ya, foto dulu. Foto logo, terus foto. Nanti jadiin album video. Sedekah Jumat ini ke tetangga. Oh kan? Saking dikasih bingkai. Tapi kalau di jalan-jalan enggak, ikhlas. Maka kata beliau rahimahullah ta'ala, kalau awalnya atau akhirnya tidak tergantung dari awalnya, maka bisa terpisah. Kalau awalnya tadi sesama tetangga kok pengen dipuji, dia batal. Tapi kalau yang di pinggir-pinggir jalan, ikhlas, bahkan udah sambil jalan saja, nggak perlu dilihat-lihat, itu justru yang mendapatkan pahala. Jadi ada 2 kriteria ibu rahimahullah ya. Jika ada, ternyata ada 2 kriteria. Ini ketentuan yang pertama, jika ada orang yang riya sejak awal. Kemudian yang kedua, ini yang sering terjadi nih Bu. Riya yang muncul di tengah-tengah. Betul ya? Udah ikhlas dari awalnya pengen pokoknya ya. Pengen ikhlas pokoknya, saya nggak pengen di ini, nggak mau pokoknya. Akan tetapi di tengah-tengah amalan itu muncul sifat riyanya. Pernah nggak Ibu? Pernah, ya? Udah ikhlas, gara-garanya apa? Ya, gara-gara muncullah sifat riya dalam hatinya. Maka ini ada beberapa kemungkinan atau ada 2 kemungkinan. Ini saya kita sedang sama-sama belajar Ibu nih. Biar nanti kalau memang ini kita termasuk yang mengalami, berarti kita harus introspeksi kita. Nggak usah ngucung-ngucung ke yang lain, nggak usah. Kita.
Jika ada orang yang riyanya di tengah-tengah, ini sering nih, bukan hal yang ini. Maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ada orang yang ketika riyanya ada muncul di tengah, dia usir. Dia usir, Bu. Dia istighfar, dia usir. Contohnya misalkan ibu lagi ya bagi-bagi sedekah misalkan, pengennya nggak ada yang tahu. Ternyata ketemu temen lagi, kemudian ngobrol, oh hebat antum. Dia usir, udah ya, aku mau pulang aja. Nah, saya mau pulang, ada kebutuhan. Jadi nggak pengen dengerin mereka ngobrol muji-muji, karena khawatir. Nah, ternyata saya gitu kan. Ini kan namanya hati luar biasa. Yang kedua. Keadaan kedua, kalau yang keadaan pertama apa? Mengusir sifat riya. Yang kedua, dia menikmati apa? Sifat riyanya sampai dengan akhir. Yang mana yang biasa? Yang kedua, Ustadz. Ya. Kalau yang pertama gimana ya? Susah. Kalau yang kedua, awalnya ikhlas, di tengahnya ada riya. Dinikmatin sifat riyanya. Saya, sampai dengan akhir. Ini ada nih. Contoh ya banyak lah ya. Ketika ada orang melakukan ibadah-ibadah, ya sholat, ya sedekah, ya ngaji, haji, umroh, ya awalnya ikhlas, akan tetapi kemudian di pertengahan ibadah haji atau umrohnya ia dihinggapi sifat riya. Maka jika dia sadar ya bahwa dia sedang berbuat riya, kehinggapan riya lah makanya, dia sadar, oh riya nih. Ya. Dan kemudian dia memilih mengusirnya. Istighfar, ya Allah ampunilah aku ya Allah, jangan ya Allah. Pokoknya berusaha untuk mengusir sifat riya tersebut. Dan intinya adalah dia mengusir riya, mau berhasil mau tidak. Karena riya itu bukan asal aku gak riya kok gitu. Aku gak riya kok gitu. Itu hatinya susah teman, ya Allah aku pengen ngusir tapi susah. Jadi artinya dia beramal ikhlas di tengah-tengah hingga riya, dia berusaha mengusirnya, dia berhasil kadang juga tidak, maka orang seperti ini tetap mendapatkan pahala amalannya. Tetap dia mendapatkan pahala amalannya karena dia berusaha untuk mengusir riya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seorang melainkan dengan kesanggupannya. Tapi kalau benar seseorang yang di tengah-tengah amalan yang awalnya ikhlas karena Allah kemudian dihinggapi oleh riya, kemudian dia menghindar, kemudian dia memang mengusir. Kalau benar ya, Allah Maha tahu, dia akan tetap mendapatkan pahalanya. Akan tetapi masalahnya jika ada seseorang yang awalnya ikhlas dalam beramal, kemudian di tengah-tengah ia terjangkit sifat riya dan menikmatinya sampai akhir, membiarkan terus ada riya itu sampai dengan akhir amalan tersebut, maka menurut Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, orang yang keadaan seperti ini menikmati riyanya di tengah sampai akhir, maka ada dua pendapat.
Pendapat yang pertama dipilih oleh Imam Ahmad dan Ibnu Jalil At-Tabari rahimahullah taala, yang dinukil oleh Hasan Al-Basri rahimahullah taala, bahwa orang yang membiarkan riya terus ada hingga ibadah itu selesai, kata beliau tetap mendapatkan pahala, karena yang menjadi patokan adalah niat awal dari ibadah tersebut. Jadi pendapatnya Imam Ahmad, Ibnu Jarir rahimahullah taala, dan dinukil oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala, orang yang awalnya niatnya ikhlas, di tengah-tengah dia terjangkit sifat riya, dan kemudian dia menikmati riyanya sampai dengan akhir, maka pendapat beliau ini mereka tetap mendapatkan pahala. Karena apa? Karena niat awalnya adalah ikhlas. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyebutkan bahwa hukumnya tergantung dari jenis amalan tersebut. Tergantung dari jenis amalan tersebut. Jika amalan tersebut merupakan satu kesatuan yang tadi disampaikan, awalnya itu tergantung dari akhirnya, akhirnya tergantung dari awalannya, seperti sholat, maka keadaan amalan yang awalnya tergantung dari akhirnya, akhirnya tergantung dari awalnya, artinya satu kesatuan, maka orang yang terjangkit riya di tengah menikmatinya sampai akhir, dia tidak mendapatkan pahala. Bahkan disebutkan amalannya batal. Jadi sholat, riya muncul di rakaat ketiga atau keempat. Kemudian ia biarkan riyanya tersebut sampai sholatnya selesai. Maka tetap saja seluruh pahala sholatnya gugur, kata pendapat ini. Akan tetapi yang kedua, jika amalan tersebut bukan satu kesatuan, seperti sedekah, ya, sedekah awalnya itu ikhlas, ya, awalnya ikhlas, baru pertama ikhlas, diulang lagi besok lagi ikhlas, ketiganya terjangkit, karena udah banyak yang muji sih. Ibu ya, wah dia mah dermawan, dia mah di tengah-tengah terjangkit. Maka kalau memang amalan itu bukan satu kesatuan, di antara contohnya sedekah hari ini dengan besok, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang pertama ikhlas, yang kedua ikhlas, yang ketiga terjangkit, maka yang terjangkit saja yang tidak diterima, yang pertama dan yang kedua tetap diterima. Ya. Terus pendapat mana yang kuat ibu-ibu? Ya. Pendapat yang kuat wallahu alam adalah pendapat pertama ternyata. Jadi ini kehati-hatian kita, dikhawatirkan amalan tersebut tidak sah. Ya, tidak sah. Nah, ini bismillah. Ini kondisi kedua. Saya ulang, kondisi pertama meniatkan riya sejak awal. Yang kedua, kondisinya riya terjangkit di tengah-tengah ibadah. Kondisi ketiga yang terakhir, jika riya muncul setelah beramal, ini pun tidak kalah banyaknya. Udah berangkat ikhlas, sampai dengan selesai ikhlas. Ikhlas bu ya. Nah, udah diingat-ingat lagi. Esok harinya ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Karena kita tidak kuat untuk menjaga rahasia. Menjaga apa? Diceritakan. Nah gitu ya. Diceritakan dengan nada agar saya adalah orang yang hebat. Saya yang orang yang paling Ada nggak seperti ini? Banyak. Ya, ini kita sedang introspeksi bu. Amalan riya ternyata muncul setelah amalan itu selesai.
Tapi kalau amalan setelah selesai bukan riya lagi sebenarnya namanya, tapi namanya apa? Sum'ah. Karena kalau amalan udah selesai apa yang diperlihatkan, kan begitu ya? Karena riya itu memperlihatkan amalan. Tapi kalau amalan udah selesai apa yang dilihatkan Ustadz? Berarti menceritakan atau memperdengarkan. Makanya riya yang muncul setelah beramal itu masuk namanya sum'ah. Sum'ah itu asal kata dari sami'a yasma'u. Apa ini? Mendengar. Jadi sum'ah memperdengarkan amal soleh kepada orang lain dengan tujuan dipuji dan mendapatkan pengakuan. Jadi kalau amalan riya itu muncul setelah amalan selesai namanya sum'ah. Yaitu banyak terjadi. Terkadang ada orang yang riya muncul di dalam dirinya setelah ia beramal. Pada dasarnya seseorang itu tahu bahwa dirinya sedang ujub dan riya atau tidak. Kan tahu ya. Aku lagi ujub, lagi riya. Itu kan tahu sebenarnya dia. Akan tetapi hawa nafsunya yang menguasai dirinya hingga akhirnya ia menceritakan amalan tersebut pada orang lain. Awalnya mah ikhlas gak pengen ceritain. Gak pengen diceritain amalan tersebut. Akan tetapi mungkin karena dorongan siapa? Hawa nafsu. Ya. Ingin menunjukkan dirinya itu adalah si fulan. Contoh ya, contoh begini. Saya pernah ketemu sama orang, ya. Sama orang bukan sama ini ya. Kemudian dia cerita tentang apa namanya? Umroh. Sebenarnya mah biasa-biasa saja yang namanya cerita tentang umroh ya, biasa. Tapi yang agak nggak biasa adalah dia bercerita gini. Kemarin saya lihat Rasulullah di atas Ka'bah. Baru saya agak pengen denger banget kan Ibu ya. Kalau cerita tentang apa? Hotelnya jauh, belanja, udah biasa kan? Tapi dia bilang gini, saya lihat Rasul di atas Ka'bah. Nah ini dia nih, saya baru, dulu pak. Gitu kan? Nah, kalau saya pengen riya, saya udah 15 kali di sana gak pernah lihat. Oh, Bapak sering ke sana. Oh kan, riya kan Bu. Gitu, tapi gak berusaha. Dulu Pak, emang wujudnya kayak apa? Nah tanya aja gitu. Jadi iya bener gitu, ada. Ya kayak bayangan gitu di atas gitu. Jadi makanya saya nangis terus. Nangis karena apa? Lihat Rasulullah. Saya jadi bingung, bener gak sih ya? Gitu kan? Apa bohong gitu ya? Bahkan dia cerita bahkan dia foto-fotonya, foto-foto umrohnya itu ada di jam tangan. Jadi jam tangannya bagus Bu, bisa nyimpan foto. Masya Allah ya, dilihat di fotonya nih. Sekarang kan ada jam tangan yang ada memory cardnya ya. Buat nyimpan ini. Oh iya Bapak ke sana ya. Tapi mana Rasulullah? Oh Bapak nggak bisa lihat. Saya doang yang bisa lihat. Aduh. Gitu ya. Nah, kalau hawa nafsunya kan saya bilang, aku udah bolak-balik di sana nggak pernah lihat. Oh, Bapak ke sana. Nah, riya tuh di tengah-tengah. Karena hawa nafsu itu nggak kuat ya. Tapi kalau ini mah udah diem, jangan cerita, jangan, kan begitu ya. Kecuali sanananya, Bapak pernah ke sana nggak? Gitu. Tapi tahu-tahu dia, saya udah 30 kali ke sana, nggak pernah lihat Rasulullah di atas Ka'bah. Nah, ingin menceritakan dirinya itu bolak-balik ke sana. Nah, ini bibrahmukumullah kadang kala terjadi yang demikian ini. Ya kan? Diceritakan. Menceritakan apa yang sudah ini. Ini pun Ibu rahmatullah ada beberapa pendapat dari para ulama. Nah, saya menyebutkan beberapa pendapat para ulama. Amalan yang awalannya ikhlas sampai selesai, kemudian dia menceritakan.
Ya sebenarnya amal ibadah apa aja, termasuk kayak mungkin Ramadan kemarin ya. Ramadan cerita tentang apa? Ibu khotam, baca Al-Quran. Saya khotam sampai 4 kali. Kalau ibu cerita ke anak, itu ingin sum'ah atau ingin memberikan semangat? Nah, semangat. Dek, waktu ibu masih gadis, sebulan bisa 4 kali. Bisa bu? Bisa. Caranya jangan pegang HP. Lah itu mah gitu kan. Anak dibilang gitu mah susah ya bu ya. Enggak. Semangat. Sedikit tapi rutin. Oh gitu? Iya. 2 lembar, nanti 2 lembar, nanti 2 lembar, nanti 2 lembar. Menceritakan kepada anak, insya Allah itu untuk semangat. Biar aku seperti ibu. Tapi kalau ibu cerita sama teman-teman, waktu muda saya mah, ya jangankan sekali. 2 kali itu paling sedikit saya kalau khotam itu. 5 lah minimal saya. Kan? Kapan itu? Waktu dulu, waktu saya masih gadis. Nah, ini menceritakan sesuatu yang sudah pernah dilakukan. Begitu ya? Nah, sering. Atau menceritakan tentang Ramadan mengenai iktikaf di mana. Saya mau iktikaf kemarin ya dekat lah dari sini. Istiqlal mah dekat. Saya mah di Ta'awun sana. Masjid Ta'awun bu. Kalau iktikaf di Masjid Ta'awun kira-kira gimana? Kedinginan. Nanti tidur terus di sana ya. Di sini aja ada Al-Furqan. Nah, orang yang seperti ini dihukumi bagaimana? Yang pertama, pendapat pertama menyebutkan bahwa amalannya tetap berpahala ibu. Pendapat pertama, jika ada orang yang ikhlas amalannya suatu ketika dia menceritakan dan itu sum'ah, ya, sum'ah itu kan sama dengan riya sama lah kedudukannya. Maka pendapat pertama adalah dia tetap mendapatkan pahala amalan yang dulu dia pernah lakukan secara ikhlas. Akan tetapi sum'ah yang ia lakukan itu merupakan dosa tersendiri yang menyebabkan dia menjadi berdosa karena berbuat sum'ah. Tapi tidak ada kaitannya atau tidak ada pengaruhnya dengan amalan yang sudah dilakukan. Ini pendapat yang pertama. Jadi amalan yang dulu dilakukan ikhlas aman. Tetap berpahala. Tapi dia berbuat dosa. Kenapa? Karena dia berbuat sum'ah. Berbuat dosa maksudnya. Dosanya berupa sum'ah. Nah ini bu. Ya. Karena amalan itu tersendiri terpisah dengan amalan sebelumnya. Jadi sum'ahnya sekarang dengan amalan yang dulu itu terpisah. Maka tidak ada hubungan lagi. Yang dulu udah dapat pahala. Adapun sekarang dia dapat dosa karena melakukan Ini pendapat pertama. Yang kedua, pendapat kedua menyebutkan bahwa amalan yang pernah ia lakukan gugur. Aduh. Ini nih bu. Amalan udah ikhlas. Udah setahun 3 tahun yang lalu gugur gara-gara apa? Yang ia lakukan kemudian hari. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala dalam kitab apa? Al-Wabilus Shayyib itu condong terhadap pendapat yang keberapa? 2. Yaitu apa? Amalannya gugur. Aduh, ini makanya orang yang bangkrut adalah orang yang menganggap dirinya banyak amal, tapi ternyata di akhirat kosong. Amalannya hilang. Amalannya terhapus. Bangkrut. Beliau menyebutkan bahwa betapa banyak amalan bisa gugur meskipun bukan karena kekufuran, akan tetapi karena dosa. Jadi pendapat beliau memilih pendapat yang kedua, amalan itu bisa gugur walaupun ikhlas awalnya, kemudian dia melakukan sum'ah, dia jadi gugur amalannya karena berpendapat bahwa atau berargumen bahwa amalan yang sudah dilakukan itu bisa gugur bukan karena kekufuran saja,
akan tetapi gugur karena setelahnya melakukan dosa. Dosanya apa itu? Dan beliau rahimahullah ta'ala, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala membawakan dalil. Dalilnya apa? Amalan yang pertama ikhlas dapat pahala, kemudian dilakukan. Melakukan amalan dosa, kemudian dosa ini bisa menghapuskan amalan yang baik. Di surat Al-Baqarah 264. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwani alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil siapa Ibu? Orang yang beriman, bukan ya Yohanes. Artinya orang yang beriman itu insya Allah bahkan pasti amalannya diterima oleh Allah. Wahai orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kalian merusak sedekahmu, membatalkan sedekah-sedekahmu. Berarti amal ibadah yang dilakukan dengan ikhlas ittiba karena kepada Nabi itu bisa hilang. Dengan dalil ini Allah mengingatkan, wahai orang yang beriman, jangan kalian gugurkan, jangan kalian hilangkan, jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian. Berarti ada indikasi amalan itu yang awalnya pahala bisa hilang pahalanya. Allah sebutkan sedekah di sini. Kenapa? Bil manni wal adha. Setelah sedekah itu taat apa maksiat? Al-man wal adha. Al-man artinya apa? Al-man dengan menyebut-nyebut pemberian, wal adha dan menyakiti perasaan si penerima. Ulama menyebutkan atau menyimpulkan bahwa amalan yang dilakukan ikhlas, ittiba, yang ini pasti dilakukan oleh orang beriman kan? Ini pasti dilakukan oleh orang yang beriman. Dan itu berbuah pahala, diterima. Tetap diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hati-hati, jangan sampai pahala sedekahmu hilang. Gara-gara apa? Dua maksiat, dua perbuatan dosa. Al-man wal adha. Yaitu apa? Mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti hati si penerima. Paham Ibu? Bahwa Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah memilih pendapat kedua. Orang yang ikhlas beramal. Kemudian setelah beberapa hari, kemudian beberapa bulan, beberapa tahun dia menceritakannya. Itu kata beliau, ini amalan bisa hilang. Kenapa? Karena amal baik bisa hilang karena amal buruk. Apa amal buruknya ini? Sum'ah. Nah dikasih dalil Al-Baqarah 264 ini. Bahwa sedekah yang awalnya ikhlas, awalnya ittiba, kemudian bisa hilang pahalanya dengan melakukan dosa. Apa dosanya? Al-man wal adha. Sebenarnya mau yang mana aja kita tetap waspada Ibu rahimahkumullah. Ya, waspada. Karena seseorang yang sudah beramal soleh, kemudian berjuang, tentu ada perjuangan di sana. Akan tetapi kok bisa hilang. Nah ini yang menjadi kita itu tanbih linafs. Kehati-hatian buat kita semua, amal apapun yang seharusnya memang tidak boleh diceritakan, udah nggak usah diceritakan. Kecuali ada maslahat yang memang itu sedikit atau menghindar dari sum'ah. Jadi menceritakan itu memang boleh-boleh saja. Tadi menceritakan kepada orang yang, kecuali orang datang pada kita, Bu tolong ibuku bisa sukses kayak gini kenapa? Nah mungkin diminta. Gini dek, nah gitu ya.
Tapi kalau sengaja koar-koar, sengaja menceritakan, hati-hati, barangkali ini akibat dari sum'ah, menceritakan kebaikan, menceritakan amal soleh yang dulunya itu pernah dia lakukan dengan ikhlas, ingin dipuji dan diakui. Nah, hati itu lemah pada zaman sekarang, lemah banget, ya. Apalagi misalkan kita naik misalkan motornya kecil. Sebenarnya kita punya motor gede di rumah. Pas lagi naik motor di jalan, motornya kecil, itu disepelein. Apa kira-kira Ibu? Aku juga punya itu, gitu ya. Aku juga punya itu. Ohnya nggak mau terima. Nah seperti itu kadang hati ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini masih setengahnya Ibu ya. Pertemuan ini. Jadi intinya adalah Ibu rahimakumullah, sebenarnya 3 hal yang sudah kita tentang riya ya, dan akan dibahas tentang masalah ini yang lain. Sekali lagi ini bukan ingin menggurui, bukan ingin mengajari, justru kita sama-sama belajar. Apalagi apa yang kita sampaikan tadi itu plek jiplek dengan keseharian kita. Benar tidak Ibu? Iya. Plek jiplek dengan keseharian kita. Riya dari awal, riya di tengah, riya di setelah, itu keseharian. Dan perjuangan kita bukan di amalan satu, semua amalan. Semua amalan Ibu rahimakumullah. Ya sholatnya, ya puasanya, yang ngajinya, yang ngajarnya, ya baca Qur'annya, ya sedekahnya, ya banyak. Bagaimana amalan itu terhindar dari hal ini. Tidak dari awal kita riya, tidak juga kita di tengah riya, atau bahkan yang sudah lewat kita berbuat sum'ah atau riya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita terhindar dari satu perbuatan dosa besar ini, yaitu riya ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi diri saya terutama, dan kemudian para jamaah sekalian. Jika ada hal yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kebodohan pada kita dan syaitan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kita akhiri pertemuan ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.